Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Zaid bin Sabit yang daring. Apa kabarnya hari ini? Semoga Allah selalu sehatkan kita semua. Baiklah, seperti biasa, sebelum belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tema yaitu bahasa Indonesia. Di minggu lalu Miss Lila sudah memberikan penjelasan mengenai kalimat efektif. Hari ini kita akan belajar mengenai kosakata baku dan kosakata tidak baku. Apa itu kosakata baku dan tidak baku? Silahkan teman-teman simak video pembelajaran berikut ini. Tahukah kalian apa itu kata baku? Kata baku adalah kata yang penulisan dan pengucapannya sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau bisa disingkat PUEBI. Kata baku ini biasanya digunakan dalam situasi resmi, misalnya ketika kita sedang berpidato. Nah, untuk mengecek apakah kata itu termasuk baku atau tidak baku, kita bisa menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kalau tidak punya yang versi cetak, kalian juga bisa download di Play Store. Nah, kalau kata itu terdapat pada KBBI, berarti termasuk kata baku. Jika tidak terdapat di KBBI, maka itu bukan merupakan kata baku atau merupakan kata tidak baku. Penyebab kata menjadi tidak baku itu yang pertama karena kesalahan penulisan. Yang kedua, karena kesalahan dalam pengucapan. Dan yang ketiga, karena kesalahan dalam penyusunan kalimat. Berikutnya ini adalah contoh beberapa kata ya yang termasuk kata baku dan tidak baku. Nah, ini contoh kata baku, contoh kata tidak baku dari nasihat ya, ini menggunakan e. Bentuk bakunya adalah nasihat. Kemudian apotik ya, bentuk bakunya adalah apotik. Jadi yang betul itu menggunakan e bukan menggunakan i. Ya, contoh kata tidak baku yang ketiga yaitu jadwal. Seharusnya jadwal memakai w. Kemudian yang keempat, contoh kata tidak baku cuman. Nah, ini biasanya karena kesalahan pengucapan ya, cuman. Seharusnya kata bakunya adalah cuma. Yang kelima, ya, contoh kata tidak baku ini adalah objek menggunakan y. Seharusnya yang betul itu adalah objek. Nah, kata-kata yang di sebelah kanan ini, ya, ini yang di sebelah kanan ini merupakan kata baku. Dan ini kalau kalian lihat di KBBI itu sudah pasti ada. Sebaliknya kalau yang di sebelah kiri ini merupakan kata tidak baku. Jika kita mencarinya di KBBI, sudah dipastikan dia tidak ada. Nah, sekarang mari kita berlatih menentukan kata baku dan tidak baku ya, supaya bisa lebih memahami. Nah, sekarang soal yang pertama, berilah tanda centang pada penulisan kata baku yang tepat. Jadi nanti kalau ada kata baku, maka kita centang, kalau tidak baku berarti kita silang gitu aja ya. Nah, perhatikan beberapa kata berikut ini. Merek ini merupakan kata baku ya, berarti kita centang. Nanti kalian bisa cek di KBBI anak-anak ya. Kemudian zaman ini tidak baku, berarti kita silang. Ini harusnya menggunakan Z ya, zaman. Jenderal ini kata baku, berarti kita centang. Kemudian ijazah, ini juga kita centang karena merupakan kata baku. Kaus ini juga merupakan kata baku, kita centang juga. Kemudian baterai, yang betul adalah baterai yang menggunakan A, berarti ini kita silang. Kemudian ikhlas ini juga merupakan kata yang tidak baku, berarti kita silang. Kongres ini kata baku, berarti kita centang. Kualitas ini juga merupakan kata baku, ini kita centang. Ekspor ini juga merupakan kata baku, ini juga kita centang. Contoh berikutnya, syaraf. Kalau syaraf ini merupakan kata tidak baku, yang betul itu penulisannya tanpa y.
Indra ini juga bukan merupakan kata yang baku, berarti kita silang. Hisab, hisab itu kata tidak baku, berarti kita silang. Yang betul adalah hisab. Kreativitas, nah kreativitas ini kata baku, berarti kita centang. Praktik, praktik ini juga kata baku, berarti kita centang. Kedelai ini tidak baku, yang betul adalah kedelai, kita silang. Metode, metode ini kata baku, berarti kita centang. Museum, museum ini kata tidak baku, seharusnya yang betul adalah museum, menggunakan e. Paham, ini kata baku, kita centang. Syukur, ya ini bukan merupakan kata baku, berarti ini kita silang. Ini soal yang pertama. Sekarang yang kedua, temukan kata tidak baku pada kalimat-kalimat berikut ini. Setelah itu, perbaikilah kata tidak baku tersebut menjadi kata baku. Contoh yang pertama, hari ini Dian izin tidak masuk sekolah karena sakit. Nah, coba perhatikan kalimat ini ya. Mana yang merupakan kata tidak baku? Ya, yang merupakan kata tidak baku di sini adalah izin, ya. Nah, yang merupakan kata tidak baku di sini adalah izin. Ini saya beri tanda seperti ini, yang ini ya. Bentuk bakunya bagaimana? Bentuk bakunya ini seharusnya J ini menggunakan Z ya, berarti bentuk baku dari izin adalah izin. Nah, sekarang contoh yang kedua. Adik disuruh ibu membeli baterai di toko sebelah rumah. Nah, kira-kira mana ini yang termasuk kata tidak baku? Ya, betul sekali. Yang termasuk kata tidak baku pada kalimat ini adalah baterai. Kenapa kok baterai? Karena di sini menggunakan e ya. Menggunakan e, baterai. Seharusnya yang tepat adalah baterai. Berikutnya contoh yang ketiga. Ibu memberikan nasihat kepada anaknya agar tidak nakal lagi. Mana yang termasuk kata tidak baku dalam kalimat ini? Ya, yang merupakan kata tidak baku di sini adalah nasihat. Kenapa kok ini termasuk kata tidak baku? Ya, karena ini menggunakan e, ya. Seharusnya ya bentuk bakunya itu adalah nasihat menggunakan e. Lanjut yang nomor 4, apotik itu sudah lama tutup. Kata tidak baku yang terdapat pada kalimat tersebut adalah apa? Apotik ya, apotik. Apotik di sini karena menggunakan i ya, menjadi dia tidak baku. Nah, bentuk bakunya bagaimana? Bentuk bakunya adalah apotik menggunakan e. Bagaimana anak-anak? Semakin paham kan ya tentang kata baku dan tidak baku? Nah, sekarang contoh yang ketiga ya, ini berupa paragraf. Kalau tadi yang kedua itu berupa kalimat, sekarang lebih kompleks lagi anak-anak ya. Ini dalam bentuk paragraf. Sang saka merah putih memiliki sejarah tersendiri. Warna merah pada bendera Indonesia mencerminkan keberanian. Warna putih mencerminkan kesucian. Bahan dasar sang saka merah putih adalah kain pemberian Jepang pada saat menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Kain itu dijahit oleh Fatmawati dan dijadikan sebagai bendera Indonesia. Bendera asli kini disimpan di Monumen Nasional. Nah, dari paragraf ini ya, coba kita cermati, kita lihat mana yang termasuk kata tidak baku, kemudian nanti kita cari bentuk bakunya. Sekarang coba kita cermati ya, mulai dari kalimat pertama. Kalimat pertama ini tidak ada ya, semuanya merupakan kata baku. Warna merah pada bendera Indonesia mencerminkan keberanian. Nah, ini pada kalimat kedua ya, kita temukan di sini keberanian. Ya, keberanian. Di sini kan harusnya berani ya. Berarti kata tidak baku yang pertama yang kita temukan adalah keberanian. Bentuk bakunya bagaimana? Nah, bentuk bakunya adalah keberanian. Berikutnya, warna putih mencerminkan kesucian. Ini semuanya baku ya. Bahan dasar sang saka merah putih adalah kain pemberian. Nah, ini juga demikian, pemberian. Harusnya ini kan apa? Pemberian ya. Ini anak-anak ya. Ini saya beri tanda seperti ini. Nah, jadi kata tidak baku yang kedua yang kita temukan adalah pemberian. Bentuk bakunya adalah pemberian. Lanjutkan masih di kalimat yang sama. Pemberian Jepang pada saat menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Nah, ini ada penyingkatan kata. Ini juga tidak boleh. Ini merupakan bentuk tidak baku ya. Berarti yang ketiga ini untuk
Ini kan karena disingkat menjadi tidak baku ya. Untuk kemudian kalimat berikutnya, kain itu dijahit oleh Fatmawati dan dijadikan sebagai bendera Indonesia. Ini bagus semuanya. Kalimat terakhir, bendera asli kini disimpan di Monumen Nasional. Nah, jelas di sini ya, kata-kata disimpan. Nah, ya, terus di sini begini, disimpan harusnya adalah disimpan. Itu tadi penjelasan mengenai kosakata baku dan kosakata tidak baku. Bagaimana? Apakah teman-teman paham? Jika belum paham, silakan bertanya kepada Miss Hilda. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Tetap semangat terus ya. Marilah kita sama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.